Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satar Rahman dengan NRP 5025241061 dari kelas Jarkom C. Sini saya akan melakukan demo terkait dengan praktikum modul 3 kemarin. Mungkin saya akan langsung saja. Itu di soal pertama, yaitu kita harus menetap topologi seperti ini. Jadi terdapat web server, kemudian DNS, master dan slave, dan ada proxy server, dan juga ada klien. Masing-masing mempunyai subnet, ini adalah 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk solusinya itu adalah dari nomor 1 itu setupnya itu menggunakan IP statis. Jadi kita tuh menggunakan si konfigurasi networknya di set menjadi statis. Jadi contohnya LUN itu 2.1, skill itu 2.2, dan Gustavo 2.3. Dan kemudian sampai selanjutnya, kemudian di masing-masing klien aku nambahin untuk nambahkan IP dari DNS. Jadi 3.1 adalah Renoir, kemudian 3.2 adalah Verso. Jadi untuk aku tambahin di seluruh klien dari DSG, Monaco, dan juga Mail. Dan juga jika kita ingin menambahkan desktop, itu juga dilakukan hal serupa seperti klien-klien yang lain seperti itu. Di sini pembagiannya itu untuk LUN 2.1, SQL 2.2, Gustav 2.3, dan lain sebagainya. Di sini adalah jika ada penambahan node NetX PC desktop, itu menambahkan ini di kanan bawah. Itu adalah NetX PC desktop 1 menggunakan IP-nya itu 5.4. Kemudian keseluruhan itu kita set netmasknya itu menjadi /16 atau 255.255.0.0 agar setiap dari si jaringannya itu topologinya bisa saling berkomunikasi seperti itu. Ini kita coba untuk ngeping. Jadi misalnya dari SQI kita ping ke misalnya ke Monaco misalnya, ini 3.5.2 misalnya. Nah, bisa. Dan kita ngeping coba ke DNS master ke Renoir misalnya, itu 3.1. Nah, juga bisa. Ini akan berlaku juga hal sama, tapi nggak akan ku ini juga. Kemudian lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kita suruh untuk membuatkan konfigurasi untuk domain LUN 33, skill 33, dan gustavo33.com yang masing-masing mengarah ke IP node LUN, skill, gustav, dan di set pada master Renoir. Kemudian konfigurasinya juga Verso sebagai DNS slave untuk bekerja sebagai slave-nya dari Renoir seperti itu. Jadi untuk solusinya itu adalah kita tuh membuat file namer.conf, kemudian diisi dengan option terlebih dahulu. Dia itu akan menerima listennya tuh di IPv4 itu any, kalau di v6 itu non, dan juga di allow query-nya tuh di enable. Kemudian untuk zonanya itu tadi ada 3, yaitu LUN, skill, dan juga Gustav. Nah, masing-masing ini kita set type-nya menjadi master, dan filenya itu adalah db.lun33.com. Terus allow transfer sama also notify ini adalah IP dari DNS slave, yaitu si Verso sendiri. Dan juga ada notify yes, dimana notify yes ini akan mengirimkan notifikasi ketika ada perubahan dari masing-masing file yang ada di sini. Jadi si slave itu akan selalu terupdate seperti itu. Kemudian isi dari masing-masing DB-nya, ini aku contohin di LUN 33 aja, yaitu terdapat record SOA yang dia itu ada 5 entry, yaitu untuk serial, refresh, retry, expire, dan negative STTL. Kemudian NS-nya kita set di LUN33.com dengan IP-nya itu adalah mengarah ke LUN, yaitu 2.1. Dan ini adalah tambahan, yaitu ada www, itu adalah alias siname, yaitu mengarah ke LUN33.com seperti itu. Mungkin langsung dicoba aja. Jadi aku pertama akan menuju ke DNS slave di sini. Ini adalah Renoir, ini adalah Verso. Dan ke belakang terlebih dahulu, kita soal 2. Nah, menjalankannya aku pakai script, tinggal jalanin. Bentar, soal 2 terus. Ini salahnya harusnya non. Nah, di sini dilihat kalau versionya tuh menerima notifikasi dari Renoir. Coba kita testing di misalnya di SQL lagi atau di Monaco. Kita ping coba ke lun33.com. Nah, bisa. Dan ke ping skill 33.com.
dan ke Gustav. Nah, bisa semua. Ini sesuai dengan IP-nya ya. Ini 2.1, 2.2 dan 2.3 seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke nomor 3. Oh ya, di Verso tadi itu aku lupa jelasin. Jadi di Verso itu cukup ngeset di zone-zonanya itu, ini optionnya sama aja kayak yang di Renoir, tapi yang di zone kita tabnya tuh berubah jadi slave, dan itu berdasarkan direktorinya aja. Jadi itu dia tuh akan nge-cache si file db-nya yang dikirim dari Renoir. Kemudian ada directive master, dimana ini adalah IP si Renoir seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke nomor 3, yaitu menambahkan subdomain alias berupa exp lun33 yang mengarah ke lun33.com dan exp skill33.com yang mengarah ke alamat skill33 yang dengan linknya adalah siname. Kemudian yaitu melakukan konfigurasi untuk melakukan reverse DNS lookup untuk domain gustav33.com. Oke, untuk solusinya ini untuk menambahkan alias itu cukup dengan menambahkan nah ini dari di loon, kemudian ada di ini juga di skill, yaitu menambahkan ini exp in siname skill33.com, dimana dia itu hanya menambahkan record siname atau record alias dari domain ini. Kemudian untuk di reverse DNS, jadi kita tuh di reverse DNS kita menambahkan zone baru yaitu bernama 2.187.10.in ada di arpa. Nah, ini adalah bentuk reverse dari IP yang misalnya IP-nya si Gustav kan IP-nya 10.187.2.3. Nah, untuk kebalikannya itu kita menghilangkan byte terakhir atau angka terakhir, kemudian dibalik jadi 2.187.10, kemudian ditambahkan init.tr arpa seperti itu. Kemudian ini disetting sama seperti zona-zona sebelumnya, yaitu allow transfer, notify-nya juga. Kemudian untuk di DB-nya itu SOA-nya sama. Yang membedakan adalah di sini, yaitu nama dari domainnya itu adalah kita set menjadi NS, kemudian di bawahnya adalah angka 3. Angka 3 adalah IP byte keempat dari Gustav, yaitu in ptr gustav33.com. Dan di slave juga seperti itu, sama juga, yaitu didefinisikan slave dan juga masternya. Mungkin aku akan contohin langsung aja. Di sini kita stop dulu. Nah, ini kita jalankan, aku bikin script juga untuk soal 3. Nah, ini dapat notifikasi baru ya. Kemudian kita coba testing sehingga dari sini mail kita coba ping xp lun33.com. Nah, bisa. Kemudian ke skill, nah juga sama. Kemudian untuk ngetes reverse DNS lookupnya kita menggunakan command host-t ptr, kemudian IP dari si Gustav secara urut. Nah, 3.2.3. Nah, ini domain name pointer ke Gustav, atau juga sebaliknya itu bisa pakai gini juga. Nah, ini udah benar. Oke, lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 kita membuat domain yaitu expedition.gustav33.com dan didelegasikan dari Renoir ke Verso dengan alamat tujuan adalah Gustav. Kemudian matikan Renoir dan ping ke semua domain dan subdomain telah dikonfigurasi pada nomor 2, 3, dan 4. Oke, untuk solusinya itu di nomor 4 aku cukup tambahin di bawah ini di gustav33.com di Renoir, aku menambahkan IP record A berupa dengan A nya itu adalah si IPC Verso, dan ini bernama ns1.expedition. Kemudian ada record lagi namanya ns, itu namanya expedition yang mengarah ke sini ns1expedition.gustav33.com. Kemudian di DNS slave aku menambahkan zona baru yang tabnya master, tapi dia tidak ada kayak allow transfer dan sebagainya karena di soal tidak disuruh juga, dan isinya tuh kurang lebih sama seperti kayak yang di Renoir, dimana dia ini didefinisikan di slave juga. Jadi expedition.gustav33.com berada ns, si ns ini disamakan dengan yang ada di sini. Nah, dia tuh bisa cari terhubung ntar. Terus IP-nya defaultnya diset ke si Gustav seperti itu. Dan aku langsung nyoba aja, yaitu di sini. Ini kita matiin dulu dan kita soal 4 SH. Nah, kita slave, kita nyalakan slave-nya. Nah, sini udah ini ya. Kemudian kita tes. Oh ya, sebelumnya kita hentikan dulu. Ping coba expedition.gustav33.com. Nah, bisa kan. Terus kemudian kita coba ke ping yang lain, misalnya yang tadi.
ini juga. Nah ini ini kok 3.2 dari 3. Nah dia meskipun ada error karena dia itu nyoba hit ke 3.1, dimana yang nyala itu cuma 3.2 atau si Verso. Dan ada juga yang ini, kita coba yang XP bisa, dan ke Lun, dan ke Lun 33 biasa. Oke, kemudian ke Skill, salah, Skill, dan ke Gustav. Oke, udah, itu nomor 4. Dan lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 kita mengkonfigurasi Node Lun, Skill, dan Gustav akan berfungsi sebagai web server Nginx yang akan menyajikan sama profil. Dimana isinya adalah di folder berikut ini. Kemudian gunakan profil underscore lun.html untuk menyajikan dalam profil, dan sisanya juga sama. Kemudian custom access log ke file tmp access log dan tmp error log itu untuk error lognya. Nah untuk solusinya dari aku itu pakai Nginx, maka kita membuat file nginx.conf dengan ini adalah dari si ppt ps3 juga ada. Terus kita menentukan event, kemudian blok http, ya ini yang buat utamanya, yaitu kita listen ke 80, server name nya kita ubah untuk menyamakan lun33.com. kemudian ini error lognya kita set menjadi ini, dan access lognya juga sama. Dan rootnya ini tergantung dari konfigurasi masing-masing. Kebetulan aku menggunakan konfigurasi seperti ini. Kemudian indeksnya pakai indeks dan HTML. Kemudian kita location slash untuk semua itu kita coba untuk mencoba untuk mencari file yang ada di si HTTP ini. Kalau nggak ada kita return 404 seperti itu. Mungkin aku langsung di mana aja ya. Untuk sisanya kurang lebih sama. Kita coba yang ini, kita ke belakang soal 5 Nginx. Nah, dan kita coba juga yang ini, clear soal 5. Kemudian kita Nginx slash start http, dan soal 6.sh. Soal 5 dan kita start. Nah udah nyala semua. Dan kita coba menggunakan curl biasa, yaitu si Lun misalnya. Nah ini kenapa forbidden, karena di part slash itu nggak ada indeks HTML, maka kita harus menambahkan nama filenya, yaitu profile lun.html. Nah ini udah dapat, ini ada lun. Dan kita coba yang skill, tinggal ubah yang ini. Nah ini skill ini, kemudian Gustav. Nah Gustav udah juga bisa jalan seperti itu. Kemudian untuk ngecek si ininya, apa namanya, si tmp nya, kita coba matikan salah satu dulu, tmp slash access.log. Nah sini terlihat bahwa ininya ini yang baru, karena ini ke cache, karena ini kayak tmp itu kayak tersimpan gitu loh. Ini yang kemarin-kemarin. Dan kita coba error lognya juga. Nah errornya juga ada karena ini ada forbidden tadi, seperti itu. Dan itu untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 kita harus mengganti apa namanya, si custom access lognya itu formatnya gimana. Jadi untuk formatnya itu kayak gini, kurang lebih outputnya ya di /tmp /access log ya. Nah itu caranya gimana, ini solusi aku itu menggunakan directive log format dengan custom log. Kemudian itu ada beberapa apa namanya, variabel magic ya, dimana itu dia itu bisa berubah. Yang di dalam sini tuh time lokal, menentukan time lokalnya berapa, time return-nya juga berapa, kemudian requestnya pakai request metode apa, dan statusnya yang dibagikan oleh server apa, byte-nya berapa, kemudian request time-nya tuh berapa, seperti itu. Maaf. Nah itu untuk nomor 6, dan itu kita duplikat ke semua apa namanya, server web. Jadi kita mengganti, menambahkan di access lognya tuh custom underscore log, seperti itu.
ini aku akan nyoba langsung aja. Kita matikan dulu ke soal 6. Oh. Ini hilang payoff-nya. Oke, karena udah terupdate semua, maka kita jalankan. Nah ini dan ini. Oke, kita coba untuk akses dari sini misalnya menggunakan curl, sama kita menggunakan loon33.com/profile loon.html. Nah ini masih bisa. Coba ke staff, ini aku akan coba 2 aja. Nah ini udah aman, dan kita cek di misalnya di masing-masing servernya yo. Kita cek, kita cat tmp nya, akses. Nah yang terbaru itu ini enggak update ya. Maaf saya sebentar. Oh ini aku masuk ke enggak tadi, lupa ya. Oke, coba. Kita engine X, kemudian ke config. Walah, gara-gara ini. Bentar. Gara ini dia. Nah ini harusnya ada kayak gini. Sebentar. Yaitu ini coba aku pause dulu. Oke, izin melanjutkan kembali. Jadi kita coba aja scale misalnya, dan loon. Nah, kemudian kita cek di ininya, kita cat /tmp/access log. Nah kok masih sama, tapi harusnya di sini tuh bisa cat /tmp/access log. Nah itu akan kayak begini. Cuma yang loon ini aku nggak tahu kenapa di scriptnya kayaknya broken. Coba aku config manual aja, harusnya bisa sih ini akses. Oh ya, ini kurang custom log. Nah itu missing. Kita jalankan lagi itu yang loon, dan kita matikan, dan kita, nah dia akan begitu. Itu untuk nomor 6. Dan lanjut ke nomor 7. Ke nomor 7 kita akan mengganti konfigurasi di Gustav agar webnya itu dia hanya bisa diakses melalui port 8080 atau 8888. Nah untuk solusinya itu cukup mengganti di Gustav saja, yaitu di listen 80 kita tuh returnnya 403, kemudian itu diduplikat semuanya, dan untuk listennya kita tambahkan double yaitu 8080 dan 888 seperti itu. Ini langsung dicoba aja. Ini di Gustav doang soalnya. Soal kita cek dulu. Oke, aman. Dan soal 7. Dan kita start mapnya. Dan cara pengujiannya itu kita akan nyoba curl dari sini, dari Monaco. Terus kita coba ngakses gustav33.com/profile gustav.
Nah, sini dia akan format 03 forbidden seperti tadi, tapi kalau kita ganti portnya di 8090 dia bisa, atau 888. Nah, seperti itu. Untuk nomor 7. Dan lanjut ke nomor 8, yaitu untuk mempermudah program ekspedisi Makalon, Skill dan Gustav sepakat untuk membuat halaman informasi dengan konten yang sama. Maka harus mendeploy file HTML namanya info.html, terus menambahkan satu server block dalam konfigurasi Nginx, kemudian ngeset dari masing-masing itu ada 8000, 8100 dan 8200. Itu untuk masing-masing Loon, Skill dan juga Gustav. Nah, solusinya dari aku itu cukup untuk menambahkan blok baru. Jadi masing-masing ini contoh di Loon. Jadi untuk /info.html, karena namanya /info.html, kita tuh return 403. Tapi kita menambahkan baru, yaitu di sini blok server baru yang dia itu akan mengarahkan ke info.html. Nah, kemudian diganti listennya itu 8000. Nah, ini tuh sama kayak lainnya, itu di 8100 dan ini juga 8200 seperti itu. Mungkin aku langsung coba aja. Kita coba dulu soal 8. Apakah aman? Salah. Nah, dan soal 8 dan kita Nginx start, ini juga sama. Soal 8 Nginx start, matikan dulu. Soal 8 .sh kita start seperti itu. Nah, untuk pengatasannya ini menggunakan cara yang sama, yaitu curl. Terus kita coba untuk loon33.com/info.html. Nah, dia akan menggunakan 4000 forbidden, tapi kalau kita aksesnya itu dari 8000, nah ini sudah muncul seperti itu. Tahu yang Gustav misalnya, dan 1100. Nah, Gustav 8200. Nah, seperti itu. Itu untuk nomor 8. Lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 kita akan mengkonfigurasi expeditioners.com yang mengarah ke Alicia. Kemudian terdapat beberapa link, yaitu ini profil Loon, profil Skill dan Gustav. Kemudian referensinya akan mengalihkan ke halaman informasi pada web server Loon. Untuk solusinya, karena dia mendefinisikan zona baru, maka di DNS kita menambahkan expeditioner.com dengan A-nya itu mengarah ke 4.1 atau si Alicia. Kemudian ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, zonanya, konfigurasinya, dan di slave juga begitu, diganti type-nya slave. Kemudian di Alicia karena kita menggunakan Nginx lagi, maka kita mendefinisikan nginx.conf. Nah, untuk servernya kita listennya di 80. Kemudian locationnya itu ada 3, yaitu Gustav, Skill dan Loon. Nah, untuk meneruskan requestnya itu kita menggunakan directive proxy pass ke masing-masing ininya. Nah, kemudian untuk yang defaultnya itu kita pakai yang location slash, itu loon33.com di 8000. Itu untuk informasinya di loon33 di save loon. Kemudian rivalnya itu karena dia itu mengaksesnya apapun, jika tidak terdefinisi di sini dulu, maka dia akan fallback ke si loon33.com di port 8000 atau halaman informasinya. Maka kita tuh di trivalsnya itu di uri-urinya ini kita set di belakangnya adalah slash, dimana apapun requestnya itu bakal diterusin sebagai slash doang atau di halaman info seperti itu. Nah, untuk mungkin aku langsung aja di tes ininya. Nah, ini dulu. Oke, salah koneksi. Alicia apa? Cuman 08. Nah, karena ini tuh nggak ada script tambahan ya, maka aku akan langsung aja di start sini Nginx start proxy. Nah, jadi aku akan ngeping terlebih dahulu ke expedition. Oh ya, ini perlu diupdate juga yang ini nomornya juga ini ya. Soal 9. Nah, oke.
kemudian kita coba untuk ping expeditioners.com. Nah udah bisa. Coba kita coba curl lagi ke expeditioners.com, terus ke profil loan misalnya. Nah dia akan menggunakan si loan dan skill dan staff. Nah oke udah. Dan tambahan yaitu jika kita lakukan ini, nah, dia akan langsung mereturn si loan-nya seperti itu. Dan lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 ini kita disuruh untuk mendistribusikan traffic halaman informasi, di mana dia itu akan memberi pekerjaan kepada web server loan, skill dan Gustaf, yang masing-masing dia akan menggunakan algoritma round robin. Jadi target pembagian loadnya adalah halaman informasi. Nah caranya itu aku solusinya yaitu dengan menambahkan ini block upstream information backend yang berisikan server-server IP dari server loan dan skill dan juga Gustaf, masing-masingnya reportnya 8000, 8100, 8200. Nah untuk nomor 10 nya itu menggunakan ini proxy passnya kita henti dari yang loan tadi, itu menggunakan information underscore backend seperti itu. Mungkin aku akan langsung coba aja itu, ini karena nggak ada scriptnya aku akan tunjukin langsung. Ini di proxy di nginx, nah itu di sini ini information backend seperti itu. Nah kita jalankan aja. Oke, dan ini kita ping curl misalnya expeditioners.com. Oke ini udah ya, sama. Terus kita coba ini, nah dia juga sama. Oke mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Ini aku nggak pakai desktop native speech desktop karena ya tidak wajib juga, pakai core aja. Mungkin itu sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.